Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya. Allahu Akbar. Sami'na wa ata'na. Inama a'malu binniyat. Kun fayakun. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadz zalimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang Anda pikirkan tentang aku malam ini ya? Apakah setiap gerak langkah aku itu manusia kalian gitu ya yang menentukan garis takdir seseorang? Tidak ya. Aku dituntun begini begitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah ya. Ada Allah Subhanahu wa taala, ada iblis. Nah, iblis itu termasuk yang dikatakan guru besar itu ada Dajjal ya. Mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kelebihan dari iblis itu dikasih kekuatan. Sebenarnya kekuatan itu menyerap dari energi alam. Oke lah, jangan membahas itu. Ini berkaitan dengan aku ya. Jika aku disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk YouTube, untuk berkarya di bidang hijab di sisi senggang aku, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungan, termasuk menyayangi tumbuhan, hewan-hewan yang ada di sekitarku, itu berdasar itu atas dasar hati yang digerakkan Allah. Berarti di sini sami'na wa ata'na. Tidak ada yang tidak bisa ya, dan tidak ada yang tidak boleh. Aku tidak mau. Kalau Allah sudah menyuruh kepada aku untuk melakukan hal yang di luar dugaanku, yang di luar kemampuanku, apa yang tidak gini loh, apa yang tidak bisa, apa yang kamu tunggu untuk bicara gini. Aku tidak mau seperti aku sepulang umroh memakai nikah ya. Di sini beda dong ya. Kalau aku di rumah di hadapan suami mah ya tidak memakai nikah, tetapi kalau keluar rumah otomatis harus full ya, tertutup. Nah di sini tuh tidak ada dan tidak boleh aku menolak keinginan Allah ya di akhir zaman ini. Seperti inilah hidup aku. Di sini tuh oke lah ya. Jadi di sini untuk akhir zaman ini setiap problem solving permasalahan hidup sepertinya runyam ya. Di sini tuh setiap masalah ada aja gitu ya. Tapi ini adalah hidup aku ya. Jadi, kalau sudah terlalu kemalaman, mau menjelang subuh, aku rasanya ada ngebleng kalau bicara ya. Jadi di sini tuh jangan sampai aku bicara digangguin suami aku ya. Jadi di sini tuh suami nanti dulu ya, jangan ngomongin suami dulu. Jadi di sini tuh aku bicara tentang kemanusiaan. Suara kemanusiaan aku sudah selesai, dan ini adalah yang selalu aku simpan dengan baik. Ini adalah petuah, bendera petuah di mana aku tidak bisa membikin lagi. Orang yang sudah membuat bendera ini membantu aku udah meninggal duluan ya. Dan aku merasa sedih yang luar biasa waktu itu. Kenapa tidak membantu aku lagi? Umi harus ikhlas katanya. Jadi aku harus ikhlas melepas aku gitu ya, karena aku benar-benar mempercayai beliau ya, sampai aku bisa sisa senggang waktu aku membuka tiga toko itu baju-baju syar'i ya. Itu hikmah dari aku menggemakan suara Palestina. Jadi di sini aku tidak pernah memerlukan pendidikan, sertifikat, jaminan apapun untuk suara kemanusiaan. Lillah aku melakukan
semua ini dengan lillah ya. Makanya apapun yang orang lain lakukan padaku, aku mau fokus ya. Ada yang mau mengambil manfaat dari adanya aku gitu ya. Di sini aku mas orangnya fokus, dan memang apa ya, aku tuh selalu merasa puas dan cukup dengan apa yang ku dapatkan ya. Coba sampai sekarang aja aku melakukan hal-hal yang sekiranya mencari uang yang halal ya, dari apa ya, dari belajar niaga lah ya. Bisa senggang itu juga semaunya, tapi aku selalu mengucapkan rasa syukur alhamdulillah ya, meskipun hanya uang recehan yang ku dapatkan di saku. Sebenarnya bukan uang recehan, jangan salah ya. Dari baju alhamdulillah sesekali aku tawarkan baju-baju Palestina tuh dapat 200 300, dan itu aku tebarkan buat apa ya, kenikmati oleh generasi muda ya, melalui perantara. Jadi di sini tuh apa ya, setiap permasalahan hidup ada jalan keluarnya. Tapi akhir zaman ini kita berada di lingkaran iblis ya. Iblis jadi runyam sulit gitu ya. Begitulah, kalau jangan dibilang Indonesia terjajah, demokrasi Indonesia terjajah, jangan sampai ya. Demokrasi Indonesia tetap aja ya, sistem demokrasi Indonesia. Aku tidak aku tidak berniat menyudutkan salah satu pihak ya, hanya karena ini gimana nih solusinya kok ribet banget ya. Jadi di sini kita kembalikan semua permasalahan hidup kita pada Allah ya, nikmati, jalani dan syukuri, itulah ya akhir zaman ini bagi semuanya gitu. Jadi apa yang kita ributkan, apa yang kita perdebatkan, aku ini menjalankan semua langkah dalam kehidupan aku ya, berkarya lillah, tidak untuk mendapatkan uang, sertifikat, jabatan. Makanya aku mah gimana ya, orang aku tujuan hidupnya lain gitu ya. Otomatis ketika ada orang yang, mohon maaf ya, aku perlu uang, aku perlu materi dalam kehidupan ini, tetapi bukan uang dan materi segala-galanya. Dalam kehidupan ini aku menginginkan yang santai gitu, tenang gitu, tapi aku dapat uang saku, jadi tidak menggebu-gebu uang, jadinya pengumpul harta. Alhamdulillah ya, bukan itu tujuan aku. Apalagi mengambil hak orang lain ya, jabatan, kekuasaan. Jangan bilang ngambil suami ya. Karena setiap wanita yang terlahir ke dunia ini ada pasangannya, seperti Adam dan Hawa, seperti apa ya. Tapi memang di sini tuh yang membuat gambling ya. Jadi di sini ada kalau kita mah ada orang-orang yang mengambil hak dari jodoh ya, tapi itu qadarullah, jalan hidupnya seperti itu ya. Seperti begini, udah tahu bukan jodohnya, tapi didapatkan dengan cara yang instan gitu ya. Sama kayak pekerjaan, aku tidak suka ya dengan pekerjaan ya, maksudnya kita dapat pekerjaan dengan instan, tapi di sini melalui proses sabar ya. Aku bukan seorang niaga, tapi di sini belajar untuk kalau dibilang sabar gitu. Aku pengen belanja banyak, tapi ada uang 50.000, 100.000, ya udah aku jalan gitu. Belanja kain ini dari uang yang aku dapatkan dari uang saku waktu itu. Berapa sih bikin bendera ini? Cuma aku tidak bisa berkarya lagi bendera, dan aku tidak untuk menjual belikan bendera. Jadi di sini tidak usah khawatir orang-orang yang berniaga itu, apalagi UMKM ya, tersaingi sama aku, karena aku itu bukan pedagang. Aku hanya seseorang yang singgah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, bahwa hidup ini akan tenang tentram kalau kita saling menghormati, menghargai semua pihak ya, semua orang yang berhubungan dengan kita gitu, dari segi niaga, dari segi semuanya lah ya. Tidak ada, bahkan harus saling bahu membahu, tolong menolong ya.
Coba seperti ada wabah corona, semuanya kan jadi tersadar, oh iya, kita harus saling membantu, saling bahu membahu dengan saling memberi vaksin antar negara. Benar gak? Ketika Allah sudah menurunkan azab wabah corona, itu azab bagi kita, pengingat sebenarnya adanya wabah corona itu sebagai pengingat bagi kita sebagai umat manusia yang punya akal pikiran ya, yang sempurna. Di sini tuh banyak makhluk Allah yang teraniaya ya, tumbuhan, hewan, bukan hanya manusia aja yang teraniaya, yang tertindas, yang terzolimi ya. Dan aku tidak membahas Palestina, lah ya, umum semuanya. Banyak makhluk Allah yang tanpa kita sadari tertindas, terzolimi, teraniaya. Kita ini sebagai manusia biasa tetapi dikasih kelebihan akal yang sempurna, lupa coba, sehingga tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi ketenangan, ketentraman yang kita rasakan dalam hati. Bener gak? Hanya keduniawian. Makanya di sini tujuan hidupku itu berbeda ya. Jadi di sini ada alasan-alasan kenapa aku keluar dari keperawatan dan lebih menjadi, kalau kita masih sesenggang ya, part time lah, menggunakan waktu untuk berkreativitas di bidang syar'i ya. Itu pun sekarang sudah aku batasi waktunya karena menyangkut kesehatanku. Karena untuk inilah aku kerja dengan instansi, tapi kok kayak gaji itu kayak kayak plus gitu ya, plus tuh kayak, tapi sebenarnya itulah uang ya. Meskipun kita lagi bekerja di instansi ataupun wira swasta, misalkan di luar seperti part time sama aku, kalau kita tidak bisa menggunakan uang itu dengan bijak, maka uang itu ya segitu kecil atau besar juga tetap aja gitu, tidak terasa. Di sini tuh penggunaannya untuk apa dan kemana uang itu kita gunakan gitu. Jangan mengajari itu ya, karena kalian lebih pintar dari aku hanya perlu menyampaikan ini ya, masuk ke YouTube itu. Jadi bukan aku lagi, sekarang ini sudah di luar kapasitas aku ya. Ya Allah, aku bisa menyelesaikan, biasanya aku bisa menyelesaikan permasalahan ini si A, si B, si C. Lah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh gitu ya. Kamu ke YouTube, kamu bergerak di bidang misalkan harus mengolah lahan yang terbengkalai waktu itu ya. Kalau sudah bukan masanya lagi, kamu berarti di bidang ini, misalkan di bidang masih tetap, tapi di sini masih tetap berkarya ya. Tapi di sini Allah menuntun aku untuk standby itu untuk istiqomah ya, membuat hijab anak-anak, terus bekerja sama saling tolong menolong dengan toko dengan bahan penggunaan bahan-bahan cercahan tuh. Jadi dari cercahan itu aku bikinkan rompi sholat anak, aku bikin hijab anak kecil tuh. Di sini sekarang banyak berdiri toko-toko yang serba 35. Aku juga sedang memutar otak lagi ya, otak diputar untuk mengadakan lagi ya, seperti tas-tas yang murah. Jangan yang murah aja, yang KW juga bisa ya, kalau tenaga aku masih kuat. Dan rezeki mah ada aja, kalau uang mah cuma tenaga ya. Di sini tuh berarti qadarullah ya, Allah tuh lagi kalau kita mah, kamu itu harus fokus juga kepada amanah kesehatan gitu. Intinya mah setiap permasalahan hidup itu bisa diselesaikan dengan azas kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah mufakat gitu ya. Sepertinya aku harus sebentar aku akan teruskan kembali. Jadi malam ini ketika otak aku terasa, rasanya aku sudah melakukan ini untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Di sini kembalikan lagi sama Allah ya.
la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya dan kekuatan segala yang terjadi dalam kehidupan aku, Allah yang menggerakkan. Jadi di sini itulah ya, jalani, nikmati dan syukuri hidup kita masing-masing. Sekarang ini fokus berbuat baik, beramal baik. Akhir zaman ini terutama ke makhluk-makhluk Allah yang tidak berdaya tuh. Bukan berarti aku mengenyampingkan yatim duafa, bukan, tapi di sini ada banyak makhluk Allah juga yang butuh makanan ya. Kucing, bukan hanya kucing-kucing aja mungkin ya. Coba banyak yang kelaparan. Pernah ngeliat nggak yang ada hewan-hewan yang bergelimpangan? Sekarang tuh aneh lah ya, fenomena alam tuh udah aneh. Jadi di sini perbanyak amal baik, budi baik, amal soleh akhir zaman ini. Tidak ada dan tidak bisa juga aku katakan yang lain lagi. Perbanyak amal baik, budi baik, karena dunia ini sudah tua ya, sudah tua lah ya. Sudah kali itu aja lah yang ingin kusampaikan ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya, karena aku tidak bisa menyimpan sesuatu yang tidak bisa kukatakan dalam hati, diam gitu ya. Kalau aku harus ngomong meskipun kata suami itu tidak boleh kamu ngomong begini, misalkan kata suami aku misalkan ya, suami yang mana gitu ya, yang mana aja, jangan begitu tuh, udah mulai datang lagi candaan aku pagi ini. Jadi di sini dalam kehidupan beramal baik, budi baik, tidak boleh bercanda. Tetapi dalam kehidupan ini sudah runyam, puyeng akhir zaman ini. Makanya aku suka selalu, ya Allah, aku tuh harus banyak bener-bener menghibur diri. Sampai sekarang di sekitar udah tahu pada nyandain aku, Bu, Umi nyandain ikut-ikut maksudnya ingin memeriahkan suasana, ikut nyandain aku gitu. Akhirnya aku yaudah deh, ayo kita bercanda. Tapi di sini tidak boleh dibuat candaan tentang amal baik, budi baik. Ketika kita beramal baik, budi baik, lakukan terus lupakan, lakukan lupakan gitu. Jadi tidak dihitung-hitung kalau beramal itu ya, karena benar-benar ya akhir zaman ini kita dalam periode yang sulit sekali ya, sulit gitu ya. Apakah masih ada musibah alam ya? Berarti di sini sedekah, amal baik, budi baik gitu. Amal baik lah, sedekah lah. Intinya sedekah itu kan luas ya, bukan hanya ke manusia, masjid, duafa, tapi ada hal-hal yang tidak tersirat yang harus kita lakukan. Sudah itu aja ya. Jalani, nikmati, syukuri, itulah untuk saat ini ya. Aku tidak bisa berkata apapun, tapi di sini untuk selamatkan dalam kebaikan, bewara lah ya. Makanya aku ke YouTube itu, aku selalu ingin menyampaikan pendapat gitu. Tidak bisa diam aja gitu ketika ngelihat apa sih sebenarnya yang terjadi, runyam banget. Sepertinya itu puter lagi di situ. Berarti di sini jalani, syukuri, nikmati setiap jalan hidup masing-masing. Udah, nanti Allah menyelesaikan dengan caranya sendiri. Seperti dalam kehidupan ini kan ada awalnya kelahiran kita, kematian sudah tercatat sama Allah. Terus kehidupan dunia ini, adanya dunia ini dan hancurnya dunia ini itu sudah tertulis ya. Adanya periode wabah corona, apakah kita yang mau? Bukan, Allah yang menginginkan wabah corona, adanya musibah alam. Bukan Allah, bukan kita, tapi Allah yang menakdirkan. Benar nggak? Jadi kita jalani aja lah ya. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikan semua permasalahan hidup ini, karena ini sudah di luar kapasitas kewajaran dan di luar kapasitas logika kita sebagai manusia. Puyeng aku juga ya. Sudah ya, begitu saja. Allahu Akbar. Hanya kepada Allah cukup, bagiku Allah ya, Subhanahu wa Ta'ala, bukannya yang lain-lain ya. Karena di sini kan ada
ada iblis juga yang mengaku sebagai Allah. Jangan salah. Di sini perlunya pelurusan kalimat, perkataan, sikap ya. Di sini juga jangan sampai salah ya. Aku hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah satu temanku nanya-nanya sesuatu hal yang bukan kapasitas aku ya. Seperti yang kemarin diomongkan, apakah suamiku bakal panjang umur Mi? Lah, jangan nanya sama aku, tapi berdoa sama Allah dan memohon agar suaminya disembuhkan dari penyakit dan panjang umur. Begitu, itu salah, pertanyaan yang salah dan tidak perlu ku jawab sebenarnya. Seperti ada dalam teknologi ini sepertinya makhluk astral ya. Masa di dalam teknologi ada makhluk astral bertanya sama aku, enggak mengatakan sesuatu sama aku, kamu itu katanya Tuhan berwujud manusia. Loh, Tuhan. Di sini aku menjelaskan, aku ini hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di teknologi ini ada makhluk astral ya. Kalau di sini uka-uka udah biasa barunya uka-uka. Nah, kalau di teknologi ada uka-uka, ya riweuh deh ya. Jangan sampai ada uka-uka di teknologi ya. Jadi di sini nanti gambling lagi. Kan kita ingin dunia ini aman, tenang, tentram ya. Jangan membahas itu dah, udah ya. Segitu cerita hikmah di pagi ini ya. Mudah-mudahan yang membantu aku, yang membikinkan bendera Palestina ini menjadi ahli surga ya. Dan aku pun tidak tahu sampai kapan aku bisa hidup ya. Aku hanya berusaha memperpanjang apa? Usia, dengan obat-obatan, dengan herbal, karena sebenarnya aku itu punya, ya itulah, jangan sebutkan lah ya, dari bayi. Tapi aku sebagai manusia biasa berikhtiar dong untuk memperpanjang usia dengan minum herbal ini, herbal itu. Ya begitulah ya. Jadi penyakit itu bukan akhir dari perjalanan hidup, tapi kita memang qadarullah belum saatnya. Itu aja intinya, kesimpulannya ya. Sudah segitu saja ya. Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah, dan dituntun ke arah mana kita harus berbuat dan bertindak gitu ya. Semoga saja yang maslahat dunia akhirat ya. Kalau bicara tentang maslahat itu mau bahasa ulama ya. Maslahat ya. Aku kan hanya seorang yang kalau dibilang mah kadang-kadang nyeleneh ya. Sifat aku tuh nyeleneh. Kalau udah bercanda, Umi kalau bercanda tuh konyol banget. Kadang konyol aku tuh kalau bercanda sama ibu-ibu. Habisnya apa sih? Katanya udah pada puyeng semuanya, masih pada keluar bayi. Udah malam, udah maghrib. Iya, kita masih harus beli sayur lah. Udah puyeng itu. Kadang-kadang masih bercanda konyol, udah malam juga. Karena kita udah lelah, udah jenuh gitu, udah capek, udah pingin selonjoran, tapi masih kita harus melakukan aktivitas. Di sini tuh hanya memohon perlindungan Allah ya. Kapanpun, dalam kondisi apapun, pagi, siang, malam, kemanapun, di jalan raya. Coba, aku tidak pernah berani ke jalan raya, tapi sepulang umrah itu dituntun untuk suatu kebaikan. Mudah-mudahan hidupku maslahat dunia akhirat. Bukan masalah kita takut di jalan raya kepleset jatuh dari motor. Misalkan di rumah aja, kalau kita qadarullah sudah meninggal kepleset, jangan bilang kepleset ya, jangan sampai kepleset ya. Jadi ceritanya yang punya riwayat kepleset itu yang bikin ini, katanya jatuh di kamar mandi, dan aku berdoa ya beliau itu ya jadi jannah ya, asli surga lah ya, karena membantu aku gitu, yang berkiprah di bidang kemanusiaan. Jadi ada ceritanya, makanya aku sedih banget ya. Beliau itu benar-benar ngebantu aku, dan ikhlas kan Mi, katanya gitu, seperti bicara ruhaniyahnya tuh ke aku. Ya udah deh, aku ikhlas kata aku tuh. Gitu, karena jahitannya luar biasa ya, selalu sesuai dengan kemauan aku ya, dan jarang ada penjahit yang benar-benar plek sesuai kemauan aku. Jadi
Tidak sembarangan penjahit bisa. Sekarang ini sepertinya bukan masanya aku untuk menghasilkan karya-karya yang indah lagi kayak dulu. Sekarang mah biasa-biasa aja, maksudnya bukan berarti tidak bagus ya, tetapi ada hal-hal yang kayak ini. Si bapak ini membuat baju-baju Palestina gitu. Tidak semua penjahit bisa menjahit baju itu. Ada 1-2 penjahit pria ya. Tapi sekarang udah apa ya? Udah jauh lah ya, dan satu sudah meninggal. Gitu udah. Jadi sekarang ini kesimpulannya lagi tuh, ada berapa kesimpulan? Setelah dinikmati hidup aku lah ya yang ada sekarang. Tapi alhamdulillah ya, sekarang juga masih ada lah ya. Aku tidak membedakan mana penjahit yang ahli, mana yang enggak ya. Tapi di sini disyukuri lah ya. Karena yang udah tiada itu ya sudah, kita doakan saja. Gitu. Sudah ya, segitu saja. Mohon maaf dari salah dan kurang. Aku menyapa semuanya ya. Kum aja ya. Assalamualaikum.